Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Ini tadi sudah di absen sama PJ-nya ya? Oke, baik. Kita melanjutkan pembahasan. Hari ini kita akan membahas perihal telah kurikulum merdeka di Madrasah Ibtidaiyah. Sama Madrasah Ibtidaiyah sudah menggunakan kurikulum merdeka. Nah, kita akan mengkaji filosofinya, landasannya apa, kenapa ada perubahan seperti ini, lantas konsekuensi dari perubahan itu sendiri apa. Orientasi saat ini adalah pendidikan harus menjawab tantangan abad ke-21. Jadi beda dulu, beda sekarang. Kalau dulu orientasinya beda. Sekarang kita sudah hidup di abad 21, juga tantangan atau kebutuhan masyarakatnya berbeda. Critical thinking, collaboration, communication, dan satu lagi apa? Creativity. Bahwa pendidikan di Indonesia utamanya ya, itu masih tertinggal dengan teknologi itu sendiri. Makanya tadi, kurikulum ini butuh mengalami perubahan. Apakah dulu pembelajaran berpusat pada guru? Iya. Semisal ketika Indonesia masih menggunakan kurikulum berbasis kompetensi, orientasinya adalah guru adalah ya sebagai dalang bagi siswa-siswi itu sendiri. Kekuatan terbesar pendidikan di Indonesia pada saat itu ya gurunya. Bagaimana gurunya bisa menjelaskan dengan baik, bagaimana gurunya bisa berceramah setiap harinya, orientasinya di situ. Nah, karena perubahan zaman ini, perubahan kebutuhan masyarakat, berubahlah bahwa pendidikan saat ini fokusnya adalah ke siswanya, student centered learning. Bagaimana? Silakan, barangkali ada yang ingin bertanya, raise your hand. Ya, kenapa di Indonesia ini setiap berganti masa jabatan pemerintahan itu juga seringkali berganti juga kurikulum yang diterapkan dalam pembelajaran. Apakah ada murni tujuan pendidikan atau ada kepentingan politik? Pertanyaan yang sangat bagus. Kenapa ketika berganti pemerintahan, kementerian itu di Indonesia selalu mengalami perubahan kurikulum, intinya gitu kayak. Sebetulnya tadi ini pertanyaan sering sekali menjadi sebuah diskusi di kalangan pendidikan atau di masyarakat umum di media sosial ya. Ini kita bisa melihat dari dua kacamata yang berbeda. Perubahan kebijakan, perubahan pejabat pemerintahan itu secara otomatis akan merubah orientasi dari para petingginya. Mungkin menteri sebelumnya orientasinya adalah bagaimana siswa itu bisa hafal beberapa teori-teori, mereka bisa menjelaskan apa yang mereka pelajari dengan gamblang ketika ditanya di masyarakat. Nah, ketika menterinya berbeda, kemudian mereka memiliki pandangan yang berbeda tentang pendidikan, maka tadi kebijakan yang dibuat juga berbeda pula. Di sisi lain, kebutuhan masyarakat seperti tadi sebelumnya saya sampaikan, itu juga ada. Kemudian beberapa alasan yang lain karena perkembangan iptek. Memang dunia pendidikan perlu untuk mengalami sebuah kebaruan dari pendidikannya. Jadi nggak bisa, semisal sekarang di Jepang secara penelitian 60% itu dunianya atau negaranya itu sudah dikendalikan oleh robotik, sementara kita masih hidup dengan cara klasikal. Dan sekarang kita sudah hidup berdampingan dengan AI, kita belajarnya menggunakan klasikal. Bukan berarti salah, hanya saja tadi perlunya perubahan untuk menyeimbangkan dengan perubahan-perubahan yang ada. Baik, saya kira untuk pertemuan di hari ini kita bisa cukupkan. Teman-teman nanti bisa mengkaji, menambah pengetahuannya lewat bacaan-bacaan literasi di luar sana. Di handphone juga sekarang sudah banyak. Silakan kaji beberapa fenomena-fenomena pendidikan saat ini untuk menambah critical thinking dari teman-teman. Kemudian baca beberapa referensi yang ter-up-to-date atau buku-buku induk dari pendidikan. Karena pendidikan di perkuliahan itu tidak cukup jika hanya di kelas saja. Silakan teman-teman mengimprovisasi, mengkaji lebih dalam tentang apa yang teman-teman cintai tentang pendidikan di tempatnya masing-masing. Baik, kita sempurnakan untuk perkuliahan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.